Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Bahyur Haji, Unit Kerja SDN 1 Sumberdadi, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Pada hari ini, tanggal 13 September 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan yang difasilitasi oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nomor peserta PPG saya 350374000216 dan daftar ujian saya 202130881. Kemudian ini adalah fakta integritas saya yang menyatakan bahwa apa yang saya unggah, apa yang saya upload dalam menu yang ada dalam UKM PPG 2021 itu adalah asli, semua buatan saya sendiri, semuanya asli karya saya sendiri. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih. Kita mulai ya anak. Kita mulai ya anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran 3. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Oke? Amin. Yuk, kita berdoa menurut agama kita seperti biasa, supaya ilmu kita bermanfaat. Ayo berdoa bareng-bareng. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Anak-anakku yang solih dan solihah, anak muslim, semuanya kan kita beragama Islam ya. Muslim tentunya harus menjadi anak yang solih dan solihah. Anak yang solih dan solihah itu tidak hanya rajin sholat dan pandai mengaji saja, akan tetapi anak yang solih dan solihah juga harus memiliki akhlak yang terpuji ya. Jadi kelas itu semuanya solih dan solihah, tapi tidak hanya rajin sholat saja, tidak hanya pandai mengaji saja, tapi juga harus memiliki akhlak yang terpuji. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang akhlak yang terpuji itu banyak sekali macamnya anak-anak. Akhlak terpuji itu apa? Akhlak terpuji itu akhlak yang bagaimana? Akhlak yang itu adalah akhlak yang baik yang ada pada diri kita. Yang pertama contohnya jujur, ya. Jujur, dua, aman,
amanah. Amanah. Jujur itu apa? Jujur itu berkata yang sebenarnya. Hormat dan patuh pada kedua orang tua dan guru. Dan menghargai orang tua dan guru. teman. Ya, bersikap sopan dan santun serta menghargai teman. Itu adalah macam-macam atau contohnya akhlak yang terpuji. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pelajaran 3 kali ini anak-anak. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang jujur. Jujur apa? Jujur kacang hijau. Jujur. Ingat satu kata itu. Kalian harus ingat. Jujur. Ingat. Nah, teman yang untuk lagi. Jujur. Ingat ya. Yang kita pelajari apa? Jujur. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang jujur. Anak-anak harus tahu bahwa orang yang jujur itu disayang oleh Allah. Siapa saja, mau anak kecil, mau anak yang agak besar, atau mau yang sudah besar, atau anak yang orang tua, itu kalau mereka semuanya jujur, maka mereka semua akan disayang oleh Allah. Anak-anak kelas 4 harus belajar jujur. Karena jujur adalah salah satu bentuk perilaku dari akhlak yang terpuji. Nanti anak-anak jangan lupa absennya nanti absennya diisi. Ya, seperti biasa. Nanti silakan diisi absennya. Seperti biasa, nggih. Isinya seperti biasa. Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa? 13. Tanggal 13 September 2020. Namanya ditulis lengkap. Kemarin ada yang mengisi namanya nanti tidak terekap di absen ya. Lalu nanti materinya yang kita pelajari hari ini juga ada di ada di menu kelas kita. Menu-menu ini kita sesuaikan dengan materi kita. Materinya hari ini apa, menunya juga akan berubah. Jadi kita akan buka-buka, oke? Kita lanjutkan anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini bahwa Pak Ayi sangat berharap bahwa kalian itu menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak kelas 4 itu harus jujur dalam semua hal, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, mana kita harus selalu menerapkan sikap jujur terhadap siapapun dan kapanpun, dimanapun. Anak-anak, jujur itu berasal dari kata as-sidqu. Apa asal katanya? Jujur berasal dari kata as-sidqu. As-sidqu atau sidik itu artinya benar. Pernah kan dengar kata sidik? Pernah toh? Pernah. Oke. Apa sidik itu? Pernah dengarnya di mana? Salah satu sifat Nabi dan Rasul Allah. Ya, benar. Jadi as-siddiq itu adalah salah satu sifat Nabi dan Rasulullah. Siddiq artinya benar. Dan orang yang benar itu dia pasti jujur. Jujur mengatakan dan melakukan sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya. Itu adalah salah satu sifat Nabi dan Rasul. Dan orang yang jujur itu pasti disayang oleh
Allah Allah wa ta'ala. Ya. Kita harus belajar menjadi orang yang benar, menjadi orang yang jujur. Karena orang yang jujur itu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sedangkan lawan katanya adalah al-kadhibu artinya dusta. Pernah kan kalian mendengar cerita ada orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW? Pernah dengar? Nanti ada pelajarannya di kelas atas kalian, nanti di kelas 6. Jadi ada seorang manusia setelah Nabi Muhammad meninggal dunia itu mengaku sebagai nabi, padahal sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam riwayat-riwayat bahwa kalau Nabi Muhammad itu sudah meninggal dunia, maka Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Nabi Muhammad itu nabi penutup. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi penerusnya, tidak ada lagi nabi yang lain. Nah, waktu itu ada manusia yang mengaku nabi, namanya Musailamah. Nah, Musailamah ini oleh oleh Allah diberi gelar al-kadzab. Jadi dusta, yang dikatakan itu dusta. Jadi karena mengaku nabi, maka dia mendapatkan gelar al-kadzab. Namanya menjadi Musailamah al-kadzab. Nanti kita pelajari di kelas atas ya. Pelajari di kelas 6 insya Allah. Jadi al-kadzibu itu artinya dusta. Dan orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut ya. Anak-anak itu memiliki 4 makna. Ada beberapa makna. Misalnya banyak sekali kalau kita mau memaknai kejujuran. Kita coba rangkumkan makna itu kurang lebih begitu. Yang pertama, kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Jujur itu makna kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Jadi wong sing jujur, manusia yang jujur itu antara mulutnya, perkataannya yang disampaikan dan perbuatan yang dilakukan itu sesuai, sama. Ketika mulutnya A, berbicara A, maka yang dilakukan juga A. Ini namanya jujur. Oke? Jadi sampean pamit ibunya misalnya, Bu, pamit kula ajenge berangkat ke sekolah. Nah, yang kalian lakukan itu kalian juga benar-benar berangkat ke sekolah. Atau, Bu, saya mau main. Misalnya Kania mau pamit main ke rumahnya Fadila, pamit sama ibunya. Bu, Kania izin mau main ke rumahnya Fadila. Oh iya nak, ibunya jawab gitu. Maka Kania juga akan pergi ke rumah Fadila untuk bermain di sana, bukannya malah bermain di kali atau bermain di lapangan gitu. Jadi antara perkataannya dan perbuatannya niku sama, ngoten nggih? Yang kedua, anak-anak, yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Nah, ini jujur. Jadi misalnya ada berita antara yang diinformasikan di media misalnya di berita-berita di Facebook, di TV, itu dengan kenyataan yang real di lapangan itu harus sama, itu jujur. Jadi hal yang hoax. Nah, hoax itu bohong. Itu berarti jujur. Berita itu namanya kita sebagai generasi muda, zaman kan generasi muda, calonnya generasi milenial itu harus jangan mudah termakan hoax atau informasi palsu. Karena informasi palsu ini sangat berbahaya karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Benar ya? Itu artinya juga jujur.
Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Jadi orang yang jujur itu antara sikap dan hatinya itu sama. Jadi nang hati ini seperti ini, disikapnya juga seperti itu. Mantep hati ini, tegas laku nih, begitu nggih? Jadi berlaku karena apa? Karena benar, jujur. Yang dilakukan, yang di apa semuanya, yang ada di dalam hatinya itu perlaku apa? Sikap yang baik. Makanya dia akan tegas dan mantap. Yang keempat, sesuatu apa? Jujur itu bermakna sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Jadi jujur itu anak-anak, sekali lagi, jujur itu yes, ngomong apa adanya, tidak ditambah dan tidak dikurang. Jujur itu tadi makna jujur. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan macam-macam jujur. Banyak sekali macamnya anak-anak. Nah, macam-macam jujur. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak ia niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut yang nomor 2. Dalam perkataan atau lisan ya. Nah, yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Kita bahas satu-satu sekarang. Macam-macam jujur. Yang pertama, dalam niat, dalam melakukan sesuatu, itu kan kita niatkan terlebih dahulu. Dan ini harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu kalau berniat apapun itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Oke? Misalnya mau sholat, kita mau bersolat, sholat 5 waktu itu, anak-anak jangan sholat itu karena takut sama bapaknya, takut sama ibunya, jangan. Jangan takut sama guru agama, sama pak, jangan. Tapi niatnya karena Allah. Jadi bukan karena orang tua saya, bukan karena guru saya, bukan karena ini dan itu, tapi niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwa niat ya, masih dalam hati ini, diniatkan bahwa saya ini punya kewajiban. Jadi niatin lillahi ta'ala, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, belajar begini, kita juga diniatkan lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu. Jangan sampai diniatkan karena apa? Karena takut nanti saya kalau tidak belajar tatap muka nanti nilai jelek. Jangan ya. Jadi kita harus apa namanya? Niati karena Allah. Karena apa? Orang yang belajar itu masuk kategori jihad anak-anak. Pahalanya banyak sekali. Jadi jihad kita kalau zaman dahulu, zaman masih peperangan, masih Islam belum seperti sekarang, itu berjihad, berperang, mengangkat pedang, swing, perang dengan orang kafir, bang, bang, bang. Nah, kalau sekarang kita berjihadnya itu belajar. Anak-anak kelas 4 belajar agama, belajar materi-materi dari guru kelas yang lain, belajar olahraga dan lain sebagainya, itu adalah jihad, pahalanya banyak sekali. Karena apa? Kita juga berperang melawan kebodohan. Ya. Belajar itu Insya Allah luar biasa, pintar-pintar. Jadi apa namanya? Kita kalau belajar itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Kita dapat ilmu, dapat apa? Yang kedua, jujur dalam lisan. Lisan itu lisan kita, mulut kita. Jadi apa yang kita ucapkan itu sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Itu namanya apa? Masuk berada tiga. Kenyataannya dengan apa yang kita ucapkan itu
sama. Artinya bukan sesuatu yang bohong, bukan bohong. Jadi lisan ngomongnya benar. Ini apa? Kalau menyampaikan berita itu ya A disampaikan A, jangan malah ada berita A disampaikan dengan orang-orang itu tambahi, dikurangi dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan. Jadi orang itu kalau mau baik itu harus jujur dalam perbuatannya juga. Tidak cuma niatnya saja, lalu perkataannya saja, tapi perbuatannya tidak. Tidak boleh, harus semuanya. Pernah lihat ini? Logo ini? Apa? Pernah. Gimana? Gimana lihatnya? Ini adalah salah satu logo yang ada di lembaga yang ada di negara kita. Berani jujur itu hebat. Orang sekarang itu sangat orang yang tidak jujur dalam jabatannya, dalam apapun yang ia lakukan, banyak sekali orang yang tidak jujur. Nah, logo ini sangat luar biasa. Berani jujur hebat. Banyaknya kasus yang ada di negara kita, wah ini sangat luar biasa. Semoga kita semuanya masuk kategori orang yang jujur, ya. Amin. Karena apa, anak-anak? Kejujuran itu adalah pondasi. Kejujuran adalah pondasi tegaknya nilai-nilai kebenaran. Karena kejujuran itu identik dengan kebenaran. Jadi jujur itu pondasi nilai-nilai kebenaran. Jadi wong kuwi manusia itu kalau mau dikatakan benar satu harus jujur terlebih dahulu. Kalau dia sudah jujur, insya Allah dia akan menjadi orang yang benar. Tapi orang yang tidak jujur, sekali saja dia tidak jujur, maka nilai-nilai kebenaran itu sudah seolah-olah tidak ada pada dia. Sampean ngomong jujur, ping 100, ping 99, mari ngono sing siji ndak jujur. Orang akan mengecap kalian itu sebagai pembohong. Matan. Bisa dipahami ya? Nah, dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kelas 4 sudah banyak yang Quran kemarin di TWI itu sudah bagus-bagus. Ketika kita lihat prakteknya kalian itu sudah bagus. Artinya wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, yang sebagai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu qaulan syadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jadi Allah dalam Al-Quran sudah berfirman bahwa itu harus bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Oke, jadi anak-anak kelas 4 harus menjadi orang yang jujur. Anak-anakku, kejujuran itu adalah jalan petunjuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, oke. Dan ini sifat jujur itu merupakan salah satu sifat yang ada pada junjungan kita, nabi-nabi kita, rasul-rasul kita. Jadi Nabi Muhammad dan semua nabi itu semuanya jujur.
Jadi itu adalah salah satu sifat Nabi. Sedangkan dusta adalah petunjuk menuju neraka. Dan ini merupakan bagian dari sifat orang-orang munafik. Ya. Anak-anak kelas 4 pilih mana? Pilih neraka atau pilih surga? Ayo. Pilih. Oke, bagus. Jadi kalau kita mau surga, maka kita harus menjadi orang yang jujur. Oke, jangan sampai kita menjadi bagian orang munafik. Orang munafik itu anak-anak mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, ketika ia berkata, maka yang dikatakan itu adalah dusta. Ya, jadi dia suka berdusta. Sing ngomong ki ndak bener, bohong. Lalu ketika dipercaya, orang munafik itu ketika dipercaya dia berkhianat. Ketika dia berjanji dia mengingkari, itu adalah orang yang munafik. Kita harus berdoa kepada Allah semoga 3 sifat ini tidak ada pada kita ya. Jadi berkatalah yang benar, kalau dipercaya yang amanah, kalau berjanji harus ditepati, tidak boleh diingkari. Jangan menjadi seorang pendusta, jangan menjadi orang yang suka berkhianat, dan jangan menjadi orang yang suka mengingkari. Itu juga akan menciptakan ketenangan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kenikmatan lahir dan batin baik di dunia maupun di akhirat nanti. Oke, anak-anakku. Sedangkan kalau perilaku buruk, kita bohong, al-kazibu tadi, itu akan menimbulkan ini kegelisahan, konflik, kacauan, dan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, anak-anak, itu materinya. Sekarang kita bernyanyi dulu yuk. Yuk, kita bernyanyi. Judulnya Jujur. Nyanyi-nyanyi yuk. Judulnya Jujur. Ini bukan Jujur lagunya Raja loh ya. Bukan lagunya Raja Band. Tapi lagunya lagunya nanti nadanya pakai nada ini apa? Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ya, bisa toh? Yuk kita nyanyi bersama-sama yuk. Bareng ya. 1, 2, 3. Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu, setiap hari jujurlah selalu, wahai anakku, jujurlah semua. Semangat pagi dulu ya. Semangat pagi. Lupa ini nanti kalau tidak digunakan. Masih ingat toh, Nabila? Nggih. Fadila? Masih ingat? Yuk. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Belajar itu anak-anak harus selalu semangat ya. Semangatnya pagi. Nanti kalau kita ada pertemuan siang hari, semangatnya juga tetap harus pagi. Ayo kita nyanyi lagi yuk. Kita nyanyikan lagu seperti yang Pak Yi ajarkan tadi. Coba kalian dulu bareng-bareng. Yuk, 1, 2, 3. Marilah berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu, hari jujur selalu, wahai anakku, jujurlah semua. Lagu ini anak-anak mengajarkan kepada kita, mengajak kepada kita semuanya untuk berlaku jujur, ya. Dengan siapa? Dengan ayah kita, dengan bapak dan ibu guru kita, dengan semua orang yang ada di sekeliling kita. Setiap hari kita harus jujur, setiap hari benar. Jadi jujur itu tidak hanya pada hari Senin saja, tapi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sampai Senin lagi kita harus selalu kata jujur. Jujur selalu ya.
anakku semuanya anak-anak kelas 4 harus berlaku jujur. Nah, dengan bersikap jujur, dengan berlaku jujur, maka sikap kita apa? Sikap anak-anak kelas 4 kan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya anak-anak. Contoh dalam apa? Jujur dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Jujur ujian. Nah, Ketika ujian. pas ujian, ketika kita ujian, kalian ujian sekolah, kalau di depan, contohnya di meja sekolahan, ini siapa ini? Aku ajar ini gundul. Enggak ada ya? Pas enggak ada yang gundul ya? Nah, ini untuk ini ngerepek bature ini tidak boleh. Jadi kalau kita sebagai siswa murid ketika ujian harus dikerjakan semampunya, dikerjakan sendiri. Sebaik mungkin dilakukan sendiri. Tidak boleh tidak boleh apa? Mencontohnya. Jujur. Benar 7 itu lebih baik kalau itu kita mengerjakan sendiri daripada benar 10 tapi hasil nyontek apa kerjaan temannya. Contoh berikutnya, jujur kepada orang tua, ayah dan ibu kita harus jujur. Nah ini contohnya ini ibunya Helda ini, ibunya Helda minta tolong Helda untuk membelikan bumbu di warungnya Aulia. Kasih uang 20.000, habisnya belanja 15.000, harusnya sisa 5.000. Lah, tapi ketika ditanya ibunya, Helda, uangnya tadi masih sisa atau tidak? Helda menjawab, wah, mau duit mau gitu. Saya bilang habis, masuk bumbu. Itu tidak boleh, itu namanya tidak jujur. Ya. Kalau ada uang sisa yang itu dari orang tua kita harus matur dulu. Bu, uangnya sisanya buat saya buat beli jajan. Harus bilang dulu, jangan keburu dihabiskan. Itu tidak boleh karena itu masuk kategori tidak jujur. Ngerti nggih? Nggih. Nah, materinya penilaian. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya? Oh iya. Aulia Kenapa kita harus menjadi anak yang jujur? Pripun, Dok? Pak, kenapa kita harus menjadi anak yang jujur? Oh, kenapa kita harus menjadi anak yang jujur? Ada yang bisa menjawab? Ada temannya yang bertanya, mengapa kita harus menjadi anak yang jujur? Ayo, siapa yang ngarepin jawab? Nabila? Ayo. Naura? Padila? Atau yang lain? Helda? Anjar? Aku. Pak. Belum? Apa Helda? Kenapa kita harus menjadi anak yang jujur? Karena jujur adalah salah satu perilaku terpuji dan orang yang berlaku jujur itu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu anak-anak tadi ya, Lia nggih? Bahwa sikap jujur itu adalah salah satu sifat Nabi kita, Rasul kita. Jangan sampai kita berlaku tidak jujur. Jadi
kita harus berlaku jujur karena orang yang jujur itu identik dengan kebenaran. Jadi berlaku jujur dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi kita harus berlaku jujur. Karena wong lek jujur itu mesti apik nggih. Nggih? Ngoten ya, nggih. Nggih. Lanjutkan ke penilaian. Untuk penilaian hari ini nanti silakan kalian masuk ke video pembelajaran, ya. Atau bisa kalian kunjungi nih. Pak Yi sudah unggah video penugasan kita hari ini pada link ini. Atau bisa kalian klik di menu video penilaian. Kalau nanti ini tidak bisa ketemu, nanti klik di video penilaian pada link kelas kita. Link kelasnya tetap nggih? Nah, ini nanti ada video penilaian. Coba kita lihat di menu kelas. Nah, ini di video penilaian ini nanti kalian akan diarahkan pada tugas yang akan kalian kerjakan hari ini. Nanti di situ ada beberapa soal, silakan dikerjakan. Soalnya berkaitan dengan materi kita hari ini. Silakan dikerjakan, diklik ini, klik, nanti dikerjakan, ditulis di buku, ya, di bukunya masing-masing. Kemudian nanti diunggah. Setelah kalian membuka video ini, dikerjakan di buku kalian, kemudian kalian masuk ke menu penilaian. Diunggah di menu penilaian, ya, seperti biasanya. Ya. Ada yang bertanya lagi? Penilaian sudah jelas, ya? Nanti akan dikerjakan setelah kita mengakhiri pembelajaran kita tatap maya ini, ya anak-anak, ya. Anak-anakku, kelas 4, yang semangat belajarnya, ya. Semangat pokoknya belajarnya. Walaupun kondisi kita masih pandemi, masih belum bisa belajar tatap muka di sekolah, tetap semangat. Jadi belajarnya walaupun masih terbatas seperti ini, kita harus tetap semangat. Yang penting kita harus belajar. Ya, sekalian belajar, ya. Nah, materinya sampai di sini kita tutup dengan doa penutup majelis, ya. Berdoa bersama-sama, semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita, keluarga kita, dan orang yang ada di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa bersama-sama, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Oke. Materi selanjutnya tetap semangat belajar, ya. Tetap semangat belajar. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, ya. Pokoknya sampean harus tetap semangat belajarnya. Itu pesan Pak Ayi. Belajar. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala dari Allah. Belajarnya niatnya lillahi ta'ala. Demikian anak-anak. Ada kurang lebihnya Pak Ayi mohon maaf dan mohon dimaafkan, ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.